Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bersama Adi di sini di channel Gibahin Bola ya. Yang tentunya informasi-informasi terbaru, terupdate yang datang dari Timnas Indonesia dan juga dari Piala Asia. Semalam kita menelan pil pahit ya, kekalahan dari Australia yaitu 4-0 ya. Nah, memang dari segi permainan sebenarnya kita tidak kalah juga. Dari segi permainan kita cukup bagus di menit awal dari babak pertama ya. Itu cukup luar biasa, serangan-serangan yang terjadi dari timnas kita benar-benar menggempur dari timnas Australia sendiri ya. Namun sangat-sangat disayangkan peluang-peluang ke depan ya jarang dimanfaatkan dengan baik. Tapi memang dari segi kualitas pun sebenarnya kita tidak kalah, bro. Di situ kita bisa mengimbangi, kita bisa mengikuti irama permainan dari Australia sendiri. Dan di babak pertama hampir dalam permainan tersebut kita terus menyerang ya, terus menyerang. Namun sangat disayangkan sekali di menit 12 bola liar ya yang datang dari pemain Australia, kemudian kena kakinya Elkan Bagot ya. Rencana mungkin Elkan Bagot akan membuang ya, namun sayang sekali justru masuk ke gawang Hernando Ari itu di menit ke-12 ya. Dan setelah itu semangat di Indonesia, timnas Indonesia tidak kendor, terus menghajar lawan ya. Meskipun banyak peluang yang ada di situ, sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. Peluang ada dari Rafael Struijk ya, yang sayang sekali hampir, tapi di atas mistar gawang dari Black Ryan ya, Wild Ryan, sayang sekali. Dan itu pun juga terus kita terus menekan, dan memang terus terang bro, berbeda bro antara permainan. Meskipun kita kalah 4-0, tapi dari segi permainan kita sudah mulai terlihat baik lah ya, sudah mulai terlihat baik. Terus serangannya juga mulai rapih dan teratur. Mungkin dari Dewi Fortuna memang belum memihak dari timnas Indonesia. Kemudian di menit-menit akhir pada babak pertama, Boyle ya di 45 menambah gol jadi 2-0, padahal hampir selesai. Sebenarnya kalau andaikan bisa ditahan di babak pertama itu 0, kemungkinan ya beda cerita ya. Namun tetap semangatnya Indonesia tetap membara di situ. Dan di babak kedua ini sangat disayangkan ya, karena untuk serangan-serangan yang biasanya di babak pertama itu tidak terlihat, justru di babak pertama itu luar biasa serangan-serangan yang dimiliki dari timnas Indonesia. Namun di babak yang kedua itu terlihat agak kesulitan untuk masuk ke jantung pertahanan dari Australia sendiri ya. Sehingga pemain-pemain tengah seperti Ivar Jenner, terus Marcelino, terus Jakob Sayuri pun juga belum bisa berbuat sampai menembus ke depan ya. Sebenarnya banyak peluang di situ, dan juga Patinama juga, Siti Patinama ya bagus justru dari sisi Patinama yang sulit ditembus oleh penyerang-penyerang dari Australia, dan mereka rata-rata menghajar dari sisinya Asnawi Mangku Alam. Ya meskipun Asnawi Mangku Alam dilihat selalu jatuh terpeleset ya, tetap semangatnya luar biasa. Di situ memang counter bola yang dilakukan untuk menghambat lajunya dari perlawanan dari Australia sendiri masih bisa terbendung tentunya. Dan gol tercipta kembali bro, di menit-menit akhir ya, sayang sekali ya, yaitu di menit 89. Goodwin ya mencoba untuk dengan bola, dan juga sayang sekali pada Hernando Ari sendiri sudah menjaganya ya, sudah mengheading, sudah menepis, namun dilanjutkan sama Goodwin tadi yang akhirnya bisa gol. Dan ini dilihat dari pemain belakang kita masih kurang solid ya, karena memang
rata-rata pemain belakang kita justru melihat gerakan-gerakan bola ya. Kalau di situ tadi juga saya sempat mendengarkan di radio ya, timnas bukan pelatih, kapten dari timnas Indonesia pada waktu SEA Games di Manila tahun 91 ya. Beliau menceritakan bahwa kekurangan-kekurangan di lini belakang kita ya, selalu mengamati bola, bukan mengamati gerak-gerak pemain. Saya pikir betul juga. Memang rata-rata gol yang tercipta di gawang Indonesia itu pemain-pemain belakang kita kurang teliti untuk mengamati gerak-gerakan dari pemain Australia sendiri dan juga pemain-pemain yang lain ya. Memang ini kalau saya analisa betul sekali, rata-rata pemain kita belakang kita selalu dia mengamati bola. Yang dilihat itu bolanya mengalir kemana. Nah, sedangkan gerakan-gerakan pemain yang akan menusuk ke jantung pertahanan di Indonesia itu jarang terlihat. Makanya gol-gol yang tercipta itu sangat mengejutkan. Apalagi gol yang ketiga ya, yang sundulan itu ya, yang bawah itu ya. Di situ padahal ada Rizky Ridho, di situ juga ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot juga. Kalau kita lihat di situ, justru pemain kita numpuk 8 di belakang, namun pemain dari Australia itu ada 4 ya. Di situ bisa diacak-acak. Nah, itu dia kelemahan kita, memang harus dicoba dievaluasi kembali. Gerakan-gerakan lawan itu sangat tidak terpantau ya. Justru pemain-pemain belakang kita selalu mengamati bolanya. Seperti itu. Dan akhirnya di menit 91 Souter melengkapkan kemenangannya 4-0 sampai babak terakhir ya. Jadi ya bersama timnas kita akan mungkin semakin percaya diri bahwa telah berhasil ke babak 16 besar. Ini menjadi modal baik untuk nanti event berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan ketemu dengan Vietnam nantinya, dan juga akan ketemu dengan Irak ya di Gelora Bung Karno. Ini merupakan modal bagi kita, yaitu supaya menambah percaya diri karena sudah berhasil ke 16 besar, dan juga mungkin akan kekurangan-kekurangan yang akan didapat dari ajang Piala Asia itu menjadi catatan bagi coach ST ya. Dan saat ini memang pecinta sepak bola, sepak bola masih mempercayai dari tangan dingin STY, dan juga kita berharap STY pun bisa merubah gaya main, bisa merubah strategi yang bisa nanti akan Garuda lebih tebak-tebik lagi. Terus catatan yang kedua positifnya, pemain kita rata-rata masih muda bro. Jadi kalau kita rata-rata pemain timnas Indonesia itu, kalau kita rata-rata itu sekitar 23 tahunan, 24 tahunan rata-rata ya. Meskipun ada Jordi Amat 31 tahun, terus juga di situ juga ada Ricky Kambuaya, dan tapi yang dipasang rata-rata itu muda-muda semua. Nah, ini menjadi segi tren positif kita bahwa tim yang muda-muda bisa mengimbangi tim sekelas Australia, dan rata-rata mereka senior, sangat senior dan pengalaman lebih jauh. Ini menjadi modal kita untuk di ajang U23 nanti di Piala Asia ya. Kemungkinan memang ini salah satu strategi dari STY untuk memantangkan timnas 23 untuk nanti di Piala Asia, dan juga targetnya pun 16 besar lolos seperti itu. Nah, itu segi positifnya dari timnas kita ya, meskipun kita kemarin dihajar sama Irak 3-1, terus dihajar sama Jepang 3-1, dihajar sama semalam dari Australia 4-0, dan kita hanya dapat poin 3, kemenangan dari Vietnam sendiri. Dan ini menjadi modal utama bagi timnas kedepannya lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan kemarin memang pertandingan cukup sangat imbang ya.
Di situ ada 7 kali tendangan untuk Australia dan kita bisa berhasil 5 tendangan di situ. Dan untuk menuju ke gawang, timnas Australia itu hanya cuma 4 tendangan ke gawang ya. Dan timnas Indonesia sekali, yaitu yang Justin Hubner itu ya, yang ditepis sama Michael Ryan ya. Nah di situ dari statistik sendiri itu ternyata tidak jauh beda bro. Australia 52 dan Indonesia 48. Dilihat dari statistik ini sangat berimbang dan tentunya ini akan kedepannya akan lebih baik lagi. Yang jelas meskipun kita tergusur di 16 besar, namun kita pecinta sepak bola, supporter sepak bola, terus mendukung timnas Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang mencibir tentang tergusirnya ini. Ini merupakan suatu proses kedepannya, generasi kedepannya. Ingat bro, yang kita mainkan ini timnas ya, cukup masih muda-muda, sangat muda-muda. Yang kedepannya pastinya akan lebih baik lagi. Itu aja dari gua bro. Jangan lupa, mohon di subscribe, like, and komennya Gibahin Bola. Oke, bersama Adi di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.